tinggal naik. Kayaknya ada dari sini nah. Ayo. Enggak usah, bisa dimulai. Bisa dimulai. Baik. Oke, oke, ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pembahasan sudah sampai di mana, Mas Jawari? Kemarin terakhir, ntar. Al-kulli bi'tibari tahakkuki ifradihi fil kharij amla. Kulliyun lahu Siap. afradun katsirah. Kulliyun lahu fardun wahid. Laisa lahu fardun. Baik. Berarti sekarang pembahasan kita akan lanjutkan kepada pembagian kulli lagi berarti. Jadi kita akan baca dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa awwalan lidzati in fiha daraj fansubhu aw li'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun duna intiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Sekarang kulli dibagi. Bait-bait ini akan menjelaskan tentang kulliyat khamsah ya. Ini kenal dengan kulliyat khamsah nanti. Nah, tapi saya akan muqaddimahi dulu. Jadi begini. Kemarin kita sudah membahas tentang mahiyah, esensi sesuatu. Saat kita mengatakan bahwasanya al-insan, apa ta'rifnya insan? Al-hayawanu an-natiku. Maka hayawan natik itu merupakan mahiyah daripada insan. Nah, berarti sekarang kita tahu insan punya mahiyah yang berupa hayawan dan natik. Bagian pertama dari hayawan natik adalah hayawan, bagian kedua adalah natik. Nah, kemudian pertanyaannya, hayawan ini kulli atau juz'i? Kulli, ya kan? Karena yang hayawan tidak hanya insan, tapi asad dan seterusnya. Kemudian natik kulli atau juz'i? Kulli, karena yang natik tidak hanya Zaid, tapi juga Fatimah dan seterusnya, ya enggak? Jadi seperti itu. Jadi sama-sama kulli. Jadi yang pertama kita tahu kalau hayawan natik itu adalah kulli. Kemudian hayawan dan natik ini masuk menjadi bagian. Ingat-ingat kata-kata saya ini. Jadi hayawan dan natik ini kulli kan tadi kan? Hayawan kan kulli, natik dan kulli. Hadainil kulliya ini atau hadanil kulliya nih, dua kulli ini menjadi bagian daripada mahiyah. Menjadi bagian. Atau kita bisa mengatakan anna mahiyatal insan, bahwasanya mahiyahnya manusia itu terbentuk dari dua kulli, yaitu natik dan hayawan atau hayawan dan natik. Sudah arah pembicaraan saya mau kemana ini, kalian pasti tahu. Apa itu? Oh, berarti sekarang ada kulli yang yakuna juz'al mahiyah. Ada kulli yang yakunu juz'al mahiyah. Ada kulli yang menjadi bagian daripada mahiyah.
maka disebut dengan kulliyun dakhilun fil mahiyah. Ada kulli yang masuk dalam mahiyah. Masuk sebagai apa? Sebagai bagian. Ya enggak? Kulliyun dakhilun fil mahiyah wa yakunu juz'an lil mahiyah. Udah. Udah ini? Sudah tadi? Jangan lupa. Ada kulliyun dakhilun fil mahiyah wa yakunu juz'an laha. Dan dia menjadi bagian daripada mahiyah. Kemudian setelah itu kita mengatakan itu bahwasanya al-insanu dhahikun. Manusia itu tertawa. Nah, sekarang dhahik itu kulli atau juz'i? Kulli, ya kan? Dhahik kulli karena tidak hanya Zaid yang bisa tertawa, ada Fatimah, ada Zainab dan seterusnya. Ada Zaid. Pertanyaannya sekarang, apakah dhahik masuk menjadi bagian esensi daripada manusia? Tidak, ya kan? Ya kan? Tidak menjadi bagian. Maka kulli yang ini berarti kharijun anil mahiyah. Kharij anil mahiyah. Berarti kulli tadi, dohik tadi, berarti dia keluar daripada mahiyah. Sudah paham ini? Nah, berarti sudah dapat berapa kita? Sudah dapat 2. Ada kulliyun dakhilun fil mahiyah. Ada kulliyun kharijun anil mahiyah. Ada kulli yang keluar dari mahiyah. Nah, tapi jangan lupa kulli yang kharij ini, kulli yang keluar dari mahiyah ini punya hubungan dengan mahiyah. Kita mengatakan kulliyun kharijun lazimun lil mahiyah. Kulli itu keluar daripada mahiyah, tapi dia punya hubungan dengan mahiyah. Seperti dohik tadi. Sekarang, gitu. Ada kulli tidak menjadi bagian daripada mahiyah, dan ada kulli yang, jadi ada kulli tidak menjadi bagian, berarti tidak masuk ke mahiyah, dan juga tidak keluar. Duh, apa contohnya? Insan. Insan kulli atau juz'i? Kulli. Kulli. Apakah insan dakhilun fil insan? Tidak. Enggak kan? Baik. Ya udah. Nah, sekarang apakah al-insan kharijun anil insan? Apakah insan juga keluar dari manusia? Tidak. Juga tidak. Nah, maka di sini ada kulli yang laisa kharij wa laisa dakhil. Ada kulli yang tidak keluar dan tidak masuk. Dinamai dengan wasithah. Namanya apa? Wasithah. Wasithah. Namanya adalah perantara. Itu, wasithah. Berarti kulli ada berapa macam di sini? Ada 3 berarti ya. Ada kulliyun dakhilun fil mahiyah, ada kulliyun kharijun anil mahiyah, ada wasithatun bainal dakhil wa bainal kharij. Nah, sekarang maka dari itu yang kulliyun dakhilun fil mahiyah namanya dzati. Apa namanya? Dzati. Namanya dzati. Yang keluar dari mahiyah namanya adalah arodi. Yang keluar dari mahiyah namanya adalah arodi. Yang tidak keluar dan tidak masuk ya sudah namanya wasithah tetap. Paham? Paham ini? Maka sekarang kita mendapati bahwasanya kulli itu ada yang zati, ada yang arodi, dan ada yang wasithah. Paham ini kan? Baik. Maka sekarang itu yang akan dikatakan oleh musannif. Di mana di kitabnya? Wa awwalan. Wa awwalan maksudnya apa awalan? Kulli. Wal kulliyu
lidzati in fiha daraj, maknanya adalah wal kulliyu inin daraja fiha wa awalan lidzati. Dan yang pertama, inin daraja fiha bila mana. Jadi maknanya wa awalan lidzati. Dan yang pertama, yang awalan itu adalah kulli. Lidzati terhadap sebuah zat. Inin darajal kulliyu bila mana kulli itu indarat, apa indarat? Dakhalah. Maknanya masuk. Fiha ay fi dzat, masuk kepada zat. Apa zat tadi maknanya? Mahiyah, ya enggak? Sensi. Bila mana ada gitu, kulli indaraja fi dzat, masuk kepada zat, fan subhu, maka nisbatkan kulli tersebut ila dzat, kepada zat. Itu. Paham ini? Jadi maknanya gimana? Wa awalan lidzati inin daraja fi dzati fansibhu al kulliyu fansibhu, hak domir itu kulli, kembali kepada awalan. Hak domir itu kulli. Fansibhu, maka nisbatkan kulli tersebut lidzat, terhadap zat. Maka menjadi dzati. Nah, makanya ya-nya ya nisbah. Dzatiyun, ya-nya ya nisbah. Au li'aridin idza kharaj, apa maksudnya? Au idza kharaja anha, bila mana kulli itu keluar daripada zat gitu, fansibhu li'aridin, itu maknanya, maka nisbatkanlah kepada arid, maka menjadi arodi. Jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, udah, berarti sekarang saya ulangi. Kulli itu ada dzati, ada arodi, ada yang wasitoh. Sekarang, Bentar, Zat. Yang wasito bila itu gimana? mana dzati? Sekarang, Yang wasito wasito itu tadi. tidak dakhil, tidak kharij. Wasito itu bukan dakhil, bukan kharij. Contohnya, Mas Jawhari. Contohnya Hmm. seperti insan. Insan kulli kan, Mas Jawhari? Hmm. Insan kulli kan? Baik. Insan kulli. Apakah insan dakhala fi mahiyatil insan? Apakah manusia masuk ke mahiyahnya manusia? Tuh. Enggak, gimana ceritanya? Yang masuk mahiyahnya manusia itu hayawan sama natik, bukan insan. Karena asyai'uh la yadkhulu fi nafsihi. Itu konsepnya. Karena sesuatu tidak mungkin masuk terhadap dirinya sendiri. Gimana sesuatu masuk kepada dirinya? Mesti mungkin, tidak mungkin itu. Ya kan? Kemudian, sekarang, apakah al-insan kharaja anil insan? Enggak. Apakah manusia keluar dari manusia? Gak mungkin. Maka, karena konsepnya asyai'u la yakhruj an nafsihi. Mustahil ada sesuatu keluar dari dirinya. Gimana sesuatu keluar dari dirinya? Paham ini ya? Paham. Oh, maka dari itu insan menjadi wasitoh. Karena dia tidak dakhil dan tidak kharij. Nah, sekarang. Kulli itu, yang dzati dan arodi itu. Yang dzati dan arodi. Ada kalanya apa? Sekarang yang dzati ada dua. Yang dzati ada dua. Dua. Yang pertama, dzati itu bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Atau bisa dimiliki oleh hakikat yang berbeda-beda. Atau bisa dimiliki oleh esensi. Ingat-ingat ini kata-kata ini. Jadi, dzati itu bisa dimiliki oleh esensi yang berbeda-beda. Ya enggak? Bahasa Arabnya nanti kalian ngecek di mana, di syarahnya itu. Bahasa Arabnya gini. Dzati itu imma ayyakuna mushtarakan baina gitu, mahiyatin mukhtalifatin. Jadi bahasanya gitu. Dzati itu bisa dimiliki baina mahiyatin, di antara banyak mahiyah yang berbeda-beda.
Contoh hayawan tadi, ya enggak? Apakah cuman punya insan? Enggak, tapi juga punya asad, punya faros. Oh, berarti yang memiliki hayawan adalah hakikat yang berbeda-beda. Nah, maka nanti namanya adalah jenis. Yang ini dinamai dengan jenis. Jadi ya kalau ada kuli, kemudian dia ada, kalau ada apa tadi ada dzati, kemudian dia dimiliki oleh hakikat yang berbeda-beda, maka namanya adalah apa? Jinsun, hanya jenis. Kemudian berarti ada dzati yang hanya dimiliki oleh satu hakikat. Hanya dimiliki oleh satu hakikat. Berarti tidak dimiliki oleh hakikat yang lain. Ya kan? Namanya faslun. Contohnya apa? Natik. Apakah natik bisa dimiliki oleh selain insan? Tidak. Tidak. Iya, hanya dimiliki oleh insan. Maka ini dinamai dengan faslun. Bahasanya adalah imma ayyakuna lima hiyatin wahidatin faqat. Paham ya? Jadi zati itu imma ayyakuna mustarakan. Atau bahasanya gini supaya mudah. Imma ayyakuna lima hiyatin mukhtalifatin. Atau imma ayyakuna lima hiyatin wahidatin faqat. Tapi bahasanya kitab nanti beda. Bahasanya kitab kalau yang diinginkan adalah jenis tadi, maka bahasanya menggunakan mustarakan. Jadi bisa dimiliki bersama. Itu berarti apa? Jenis. Zati kalau ishtarakat bainal mahiyah, maka dia apa? Jenis. Kalau ikhtassat bil mahiyah, berarti mukhtassun bil mahiyah, khusus untuk satu mahiyah saja, maka namanya faslun. Berarti sekarang zati ada yang apa? Zati ada yang jenis, ada yang fasl. Paham ini ya? Kemudian sekarang arodi juga terbagi dua. Jadi arodi ada yang mustarakan bainal mahiyat. Ada arodi yang lima hiyatin mukhtalifatin. Jadi arodi bisa dimiliki oleh mahiyah yang berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Mutanafisun, bernafas. Apa yang bernafas cuman manusia? Tidak. Enggak kan? Ya kan? Semua ya hewan semua bernafas gitu. Pertanyaannya, apakah bernafas ini esensinya manusia? Bukan. Bukan, gitu. Karena bisa jadi saya menahan nafas dan tidak bernafas. Ya kan? Jadi mutanafisun. Nah, maka mutanafisun di sini bisa, maka ada arodi yang lima hiyatin mukhtalifatin, untuk mahiyah yang berbeda-beda. Namanya apa namanya? Namanya adalah arodun am. Namanya arod am. Paham ini? Nah, ada arodi yang lima hiyatin wahidatin faqat. Hanya untuk satu mahiyah. Atau mukhtassun bil mahiyah. Khusus untuk satu mahiyah saja. Apa itu? Disebut dengan khos. Disebut dengan apa? Khos. Contohnya dohik. Yang tertawa. Apa ada yang selain manusia tertawa? Nggak ada. Kalian lupa lagi kalian. Tidak mungkin. Tapi apa, Daris? Ada ayam yang tertawa nih, Gus. Mana ada ayam tertawa? Mana ada ayam tertawa? Kayaknya ada, Ustaz. Kayaknya ada. Nggak ada ayam tertawa. Nanti saya cek. Mana ada ayam tertawa? Kayaknya ada hewan yang Jangan bisa di film. tertawa, Ustaz. Apa
Hewan yang bisa tertawa ya manusia. Maklis, Bob. Maklis. Oh, umpamanya kakak tua gitu kan ya? Kakak tua enggak? Monyet-monyet umpamanya. Gimana? Monyet umpamanya. Gimana kalau monyet tertawa? Enggak ada monyet tertawa. Lah terus kalau dia tertawa itu apa? Enggak, yang dimaksud gitu. Tertawa ini adalah tertawa yang secara tabiat, bukan yang niru. Jadi yang maksud dohikun ay bit tabi'i, secara tabiatnya. Kenapa alasannya dari segitu? Karena tertawa itu far'ut ta'ajub, bagian daripada apa? Heran gitu. Kenapa kok kamu tertawa? Ya karena heran melihat sesuatu yang aneh gitu kan, yang lucu maksudnya. Dan gitu. Ta'ajub itu adalah far'ut ta'akul. Takjub itu, heran itu adalah bagian daripada berakal. Nah, ingat-ingat itu. Ya sudah, berarti yang berakal yang bisa tertawa cuman. Kalau ada hewan yang lain yang tertawa itu berarti apa? Hikayah, niru. Paham ini? Nah, Paham. iya. Berarti arodi ada berapa sekarang arodi? Ada dua. Dua. Ada arodun am, ada khos. Ada arodun am, ada arodun khos. Os. Nah, tadi yang wasitoh dinamai dengan apa wasitoh? Dinamai dengan nau atau disebut sebagai tamamul mahiyah, kesempurnaan mahiyah. Jadi mahiyahnya sempurna. Hayawanun natik contohnya. Insan, insan itu adalah nau, ya enggak? Karena mahiyahnya sempurna. Ada hayawannya, ada natiknya. Yang punya nada itu nggak ada ini aja. Paham ini? Baik. Maka sekarang itulah yang dikenal dengan kuliat khomsah ya. Yang Khomsah dikenal apa dengan khomsah? kuliat khomsah. Berarti al-kulliyatul khamsu. Jadi gak ada taknya. Karena itu istilah. Tapi di nadom ada taknya nggak Ustaz? Hah? Yang di bait nadom wal kulliyatu khamsatun ya Ustaz? Karena itu mubtada khobar. Oh, nggih. Iya, 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 iya. Iya, iya, Ya paham, paham, Allah. paham. Bukan istilah. Itu mubtada Oh, khobar. oh nggih. Kamu jangan menyangka al-kulliyatul khamsu itu sifat mausuf, bukan. Makanya barusan nanya, takut salah kan? Al-kulliyatu al-khamsu. Jadi yang dimaksud adalah itu al-khamsul kulliyat gitu maksudnya. 5 kulli. Ya, Oke, sip. itu yang dimaksud dengan dinadom apa? Wal kulliyatu khamsatun dunantikos. Dan adapun kulliyat itu ada 5. Dunantikosin. Itu apa dunantikos? Jangan Ada dikurangi. Tidak bisa dikurangi. Jadi tidak bisa 4. Nah, apakah tidak bisa 4 kemudian bisa ditambah 6? Enggak. Makanya maknanya dunantikos adalah dunantikosin wa ziyadatin. Maknanya dunantikos adalah apa? Dunantikosin wa duna ziyadatin. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Jadi gitu maknanya. Paham ini? paham, paham. Dunantikosin wa duna ziyadatin. Yatin. Nah, kemudian setelah itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah.
Apa saja kata beliau? Jinsun, yang pertama jenis. Wa faslun, dan kemudian fasal. Yang kedua adalah arodun. Nah, arodun di sini adalah arodun am. Karena setelahnya akan menyebutkan khos. Maka ini maksud dengan arodun yang pertama adalah arodun amun. Kemudian setelah itu nau'un, yang keempat adalah nau' wa khosun, dan arodun khos. Udah ini, paham ya? Paham. Wa awwalun, dan adapun yang pertama. Yang pertama berarti apa? Mas Jawari? Berarti kuli. Jinsun, jinsun. Wa awwalun Ya, ini maksud jinsun. awalun itu jinsun. Oke, Wa jinsun. awalun, dan adapun jenis itu. Heeh. Wa awalun, dan adapun jenis salah satun itu terbagi menjadi 3. Bila syatat maknanya adalah bila ziyadah, tanpa ditambah. Sama juga. Bila ziyadah tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi. Apa yang pertama? Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Jadi ada jinsun qarib, ada jinsun ba'id, ada jinsun wasat. Jadi ada jenis qarib, ada jenis ba'id, ada jenis wasat. Apa contohnya jenis qarib? Contohnya jenis qarib seperti hayawan. Apa jenis ba'id? Contohnya jenis ba'id seperti jauhar, jauharun. Apa jenis wasat? Jenis wasat contohnya seperti jismun. Insya Allah ini akan saya jelaskan dengan tabel gitu yang akan datang. Bisa kan Mas Jawari ya diletakkan ini kan di sini kan? Oh, bisa Ustaz. Nanti bisa dikirim saya dulu, nanti saya share. Oke, tamam. Nanti saya jelaskan itu. Oke, siap. Tadi jinsun qarib contohnya apa? Ustaz? Hayawan, Hewan. Wasat ini ya, apa? jismun, Jismun. Oke, jauhar. ba'id, jauhar. Oke, siap. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Paham, paham. Mudah kan? Mudah ini Mudah masuk. kan? Mudah. Mudah. Kamu belajar sama ahlinya, mudah. Terus. Kita enggak, saya bercanda. Dah. Kemudian faslun fi bayan nisbatil alfatil ma'ani. Ini Mas Jawari, apa? Selesai dulu ya? Karena Ya, siap. aduh, saya baru selesai ngajar nih. Insya Allah yang Ya, akan datang kita akan mulai seperti biasa. Gitu. Jadi sekarang yang penting mulai dulu, yang penting masuk dulu. Jadi yang betul. akan datang faslun fi bayan ini sebatil alfad lil ma'ani. Jangan lupa yang ini karena kalian sudah belajar balaghah, kalian nanti pelajari balaghah bab ma'ani tentang tolab. Apa saja macam-macam tolab itu. Dan gimana pengertiannya. Paham? Siap. Paham. Jadi pelajari itu. Ya udah, itu saja dulu sekian dari saya. Semoga bermanfaat meskipun sebentar. Amin. Tapi yang sudah dapat kuliah khamsah. Ya. Kita dapat intinya Ya, mantik. jadi Itu gitu. intinya mantik itu. Intinya mantik itu. Salah satu intinya mantik kuliah khamsah. Ya udah, itu saja. Al-Fatihah. Ya. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa Jawari. Nanti kalau selesai dars
selesai ngaji kita baca sholawat syafi'iyah ya. Allahumma Siap. sholli afdhalas sholat ya. Ya gitu ya. Ya udah. Oke. Berapa kali? Sudah. Berapa kali Terima tadi? kasih banyak. Nah, satu kali Berapa saja. Oke, siap. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.